Ternak kan, Mbak? Lagi musim corona, jadi corona saat ini masih berlangsung. Entah sampai kapan ini akan berakhir, kita juga belum tahu pasti. Akibat dari wabah corona ini, roda ekonomi jadi terganggu. Banyak usaha-usaha kecil, bakul-bakul kecil, seperti pedagang yang biasa jualan di keramaian, di tontonan-tontonan ini sekarang sudah tidak jualan sama sekali. Ya. Dia sudah di rumah saja, memang tidak ada keramaian. Ada lagi kantin-kantin di sekolah yang biasa jualan, sekarang sudah tidak jualan karena sekolahan pada libur semua. Orang-orang seperti ini masih banyak lagi ya. Ini hanya beberapa contoh kasus bahwa orang-orang seperti ini sangat terpukul sekali dengan virus corona ini. Yang semula dia ada kegiatan, ada pemasukan, saat ini dia tidak ada kemasukan sama sekali. Ya, tidak ada pendapatan sama sekali. Nah, dari itu saya bersyukur bahwa usaha seperti saya ini masih bisa bertahan. Karena bagaimanapun juga orang masih butuh makan, butuh mandi tiap hari, tetap butuh toko kelontong untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Meskipun kita menambah pengeluaran yang di depan, misalnya kita kasih cuci tangan, ya, itu juga pakai sabun tangan, pakai air, pakai peralatan. Di dalam kasir sini juga, ini juga kita kasih kaca, pengeluaran lagi. Kita pakai masker 3 jam ganti, ya, pakai masker. Jaga jaraknya 2 meter minimal, itu harus kita lakukan. Dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini, kita sebagai pedagang harus kreatif, harus bisa membaca arah uang. Jadi setiap orang itu tidak berkurang, sebenarnya kebutuhannya tiap hari itu tidak berkurang, sedangkan yang berubah hanya prioritas saja. Jadi kita harus bisa membaca arah uang, prioritas orang itu apa. Yang pertama, jadi di saat seperti ini, arah uang yang pertama untuk kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, pulsa. Jadi arah uang orang yang pertama itu untuk kebutuhan pokok. Jadi yang pertama, arah uang adalah untuk kebutuhan pokok. Jadi kalau toko Anda menyediakan atau menjual kebutuhan pokok, saya yakin usaha Anda masih bisa bertahan di saat virus corona ini. Yang kedua, perhatian orang saat ini tertuju pada corona. Jadi dengan adanya corona ini akan merubah perilaku seseorang. Seseorang itu akan menjadi hidup yang bersih dan hidup sehat. Jadi perilaku hidup bersih, misalkan mandi 3 kali, yang biasa seminggu mandi 1 kali, maka dengan ada corona ini sehari bisa mandi 7 kali. Bisa cuci tangan sampai 100 kali, karena dia ingin hidup bersih. Yang kedua, dia ingin hidup sehat. Yang biasanya tidak pernah mengonsumsi vitamin C ini, yang tidak pernah menggunakan hand sanitizer ini, maka dia akan berperilaku menggunakan hal-hal semacam ini. Perlu Anda tahu, hand sanitizer ini dari distributornya di bawah 3.000 harganya ya. Ini ada orang dijual di pasaran itu 20.000, itu barangnya nggak ada ya. Saya jual 5.000 saja, ini sudah sangat mahal sekali. Barang-barang seperti ini saya masih jualan. Seperti ini mungkin Anda cari akan kesulitan. Saya tiap hari masih jualan dan masih dapat kiriman ya, jualan UC seperti ini. Nah, musim corona di minum-minuman ini lo waris. Jadi di mana-mana ini enggak ada. Cuma kita seminggu dapat jatah 2 karton ya. 2 karton iki, 2 karton iki. Beli akeh ya oleh ya. Ini di mana-mana sudah 9.000 jualnya. Saya tetap jual 7.000. Yang kedua, jadi perhatian orang itu sekarang tertuju pada corona. Dengan perhatiannya terhadap corona, dia akan mengubah perilaku seseorang menjadi hidup bersih dan hidup sehat. Jadi apabila toko Anda menyediakan alat-alat untuk kebersihan dan alat kesehatan untuk menjaga imunitas seperti ini, saya yakin toko Anda juga masih bisa bertahan. Selanjutnya, bagaimana saya bisa mendapatkan barang-barang seperti ini di saat barang-barang sudah langka? Dengan saya menjual sangat wajar, jadi harga wajar. Nah, tujuannya ini yang pertama, tujuannya kalau toko-toko itu jual kebutuhan pokok sama dimanapun sama,
sama, jadi jual beras semua, jual minyak semua dengan harga yang sama. Sedangkan di toko saya masih jual barang-barang langka seperti ini. Ini akan menarik orang, akan menjadi perhatian orang bahwa di toko saya menyediakan barang-barang seperti ini. Inilah yang menjadi daya tarik orang untuk datang ke toko saya. Bagaimana saya mendapatkan barang seperti ini? Jadi dari awal sudah saya jelaskan bahwa inilah pentingnya berhubungan dengan distributor. Jadi berapapun kebutuhan kita, apapun kebutuhan kita, asal di gudang masih ada, begitu kita order kita akan kebagian. Misalnya di gudang ada 100 ya, dia punya 100 toko, maka kita akan kebagian satu ini. Kalau di gudang ada 200, dia punya 200 toko yang teregistrasi ya, otomatis kita akan kebagian ini 2 karton misalnya. Jadi tidak ada bedanya, biarpun toko besar grosir. Nah, kalau kita rutin teregistrasi di distributor, kita akan mendapatkan jatah. Misalnya kemarin saya di saat sulit cari pembersih lantai, saya masih bisa mengeluarkan 1000 botol Suklin pembersih lantai itu dalam 1 hari. Itu pun kita tidak perlu mengeluarkan modal uang, kita cukup ambil di distributor, kita salurkan, besok kita dapat uang, kita berikan.